Halo, saya Justin Stewart Leonardo akan membahas kelanjutan dari bab 3 yaitu persamaan lingkaran. Pada video kali ini kita akan membahas responsi yang diambil dari beberapa soal pada video subbab 4.3 yang bertemakan pola dalam menyusun persamaan lingkaran. Mari kita mulai. Jadi soal-soal ini saya ambil dari latihan 4.3 ya. Untuk soal yang pertama, misal tentukan persamaan lingkaran yang pusatnya di titik P yaitu 4,2 dan menyinggung garis G yang ekivalen dengan 2x plus Y sama dengan 4. Lalu tentukan juga koordinat titik singgungnya. Nah, supaya memudahkan kita dalam menyelesaikan permasalahan ini, kita buat dulu ilustrasinya seperti ini. Jadi ini lingkaran L yang warna hijau disinggung oleh garis G yang warna biru. Kemudian titik singgungnya adalah titik A dan koordinat titik pusatnya adalah 4,2 yang P ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya tentukan jarak dari titik P yaitu 4,2 ke garis 2x plus Y min 4 sama dengan 0. Koordinat titik A-nya belum dikasih tahu di sini. Nah, menggunakan rumus jarak titik ke garis yaitu R sama dengan mutlak dari AX1 plus BY1 plus C per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Maka kita peroleh di sini 2 dikali X-nya kita ganti dengan pusatnya 4 tambah 1 dikali 2 dikurangi 4 per akar A kuadrat tambah B kuadrat akar 2 kuadrat tambah 1 kuadrat ini akar 5. Nah, kita peroleh nilai R-nya adalah 6 per akar 5. Jadi jarak dari titik P ke garis yang biru atau sekaligus dari titik P ke titik A di sini jari-jarinya itu adalah 6 per akar 5. Nah, kita peroleh nih persamaan lingkaran dengan pusatnya 4,2 terus jari-jarinya adalah 6 per akar 5. Kalau udah dapet pusatnya, udah tahu jari-jarinya gampang. Kita bisa menyusun persamaan lingkaran berdasarkan rumus yang telah kita bahas pada video yang terdahulu. Jadi di sini L-nya ekivalen dengan X min A yaitu X min 4 kuadrat tambah Y min B kuadrat. Kita ganti B-nya dengan 2 yang sama dengan R kuadrat. 6 per akar 5 dikuadratin jadi 36 per 5 di sini. Seperti itu. Nah, kemudian kita sekarang punya dua persamaan nih. Persamaan L sama persamaan garis G. Fungsinya untuk apa dua persamaan ini? Ini merupakan sistem persamaan linear kuadrat dua variabel ya. Jadi persamaan ini berguna dalam membantu kita untuk menentukan koordinat titik singgung A di sini. Kita eliminasi nyatakan salah satu persamaan dalam satu variabel. Misalnya variabel persamaan yang G ini kita nyatakan dalam bentuk Y sama dengan 4 min 2x, kita substitusi ke atas. Untuk kita selesaiin, kita eliminasi kedua persamaan tersebut dan kita peroleh koordinat titik singgungnya yaitu x, y. Itu 8 per 5 dan 4 per 5. Jadi dengan kata lain, ini koordinat titik A ini adalah 8 per 5 dan 4 per 5. Seperti itu. Kita lanjut lagi ya ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, tentukan persamaan lingkaran yang pusatnya terletak di garis 12x plus 5y sama dengan 25. Kemudian melalui dua titik, titik A yaitu 0,5 dan titik B 6,1. Jadi pusat lingkarannya ini terletak pada garis, kita nggak tahu di mana pusat lingkarannya, makanya kita harus gambar dulu. Nah, kita gambar, kalau kita sketsa gambarnya kurang lebih seperti berikut nih. Ini gambar lingkaran L yang warna hijau, kemudian ini garis 12x plus 5y sama dengan 25 yang warna biru. Nah, di garis ini ada titik pusatnya, titik P yang ini. Kemudian lingkaran tersebut melalui dua titik A dan titik B. Nah, titik A dan titik B ini kalau misalnya kita hubungkan, ini membentuk sebuah garis. Untuk sebuah garis lurus yang warna merah ini. Nah, langkah selanjutnya, kemudian kita misalkan pusat lingkarannya PA, B. Kenapa kita harus memisalkan? Karena kita nggak dikasih tahu titik pusatnya berapa gitu. Terus kemudian kita substitusikan nilai PA, B ke garis yang warna biru. Kenapa harus ke garis yang 12x plus 5y sama dengan 25? Ya tentu aja karena pusatnya itu berada dalam garis yang warna biru ini, bukan di garis yang merah. Terus, maka dari itu kita peroleh 12A plus 5B sama dengan 25.
Terus kemudian kamu lihat lagi di sini, karena jari-jari itu sama dengan jarak dari titik P ke titik A, dan dari titik P ke titik B juga itu adalah jari-jarinya, maka kita bisa menggunakan rumus jarak antar titik. Jarak antar titiknya itu adalah R kuadrat sama dengan delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat. Jarak dari titik P, koordinat titik P, A, B dengan titik A. Itu delta X-nya 0 kurang A kuadrat, dan delta Y-nya adalah 5 dikurangi B kuadrat. Demikian pula dia akan sama jaraknya di sini, yaitu jari-jari dari titik P ke titik B. Jadi kalau kita buat delta X kuadratnya itu adalah 6 dikurangi A kuadrat, koordinat titik B kurangi koordinat titik P ya. Tambah delta Y kuadratnya 1 dikurangi B kuadrat. Maka kita peroleh persamaan lagi di sini, yaitu 12A min 8B sama dengan 12. Nah, sekarang kita punya dua persamaan nih. Persamaan satu, yaitu 12A plus 5B sama dengan 25. Persamaan yang kedua itu adalah 12A min 8B sama dengan 12. Nah, kita eliminasi dari dua persamaan ini. Maka kita dapatkan koordinat titik pusatnya, yaitu P, A, B yang sama dengan 5/3,1. Jadi koordinat titik P ini adalah 5/3,1 nih. Lihat aja di garis yang tegak ini kan 1. Di garis yang X-nya kurang lebih nih sekitar 5/3, 1,33 lah. Seperti itu. 1,67 5/3 tuh. Nah, kemudian kita tentukan jari-jari lingkaran. Demikian sehingga, nah dari mana ini datangnya? R akar 0 kurangi 5/3 kuadrat tambah 5 kurang 1 kuadrat. Nah, kita udah dapat kan A sama B-nya, kita substitusiin aja ke PA boleh, ke PB juga boleh. Nanti kita dapat R-nya itu adalah 13/3. Nah, kalau kita udah punya pusatnya, udah punya jari-jarinya, kita gampang aja buat tentuin persamaan lingkaran. Nah, kita peroleh persamaan lingkaran dengan pusat PA, B yaitu 5/3,1 dan jari-jarinya R sama dengan 13/3. Itu adalah X min 5/3 kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan 169/9. Kuadratin R-nya jangan lupa. Ini sesuai dengan rumus bentuk baku persamaan lingkaran yang telah kita pelajari pada video yang sebelumnya. Nah, kita lihat dari titik A ke titik B ini kan membentuk sebuah garis. Nah, persamaan garis yang melalui 0,5 dan 6,1 itu kita peroleh garis G yang ekivalen dengan 2X plus 3Y min 15 sama dengan 0. Nah, buat tentuin persamaan garis yang melalui dua titik, silahkan baca lagi gimana caranya untuk menentukan gradiennya. Pakai rumus delta Y per delta X di situ. Terus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nanti kita baru dapat persamaan garis G, persamaan garis yang melewati dua titik yaitu A, B. Lalu kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya, yang ketiga di sini ya. Tentukan persamaan lingkaran yang menyinggung garis G1 yaitu 7X min Y min 5 sama dengan 0 pada titik A yaitu 1,2 dan menyinggung garis G2 yang sama dengan X plus Y plus 13 sama dengan 0 pada titik yang lain. Jadi kita diketahui nih, ada sebuah lingkaran yang menyinggung garis pada suatu titik dan menyinggung garis lain tapi titiknya nggak diketahui. Nah, kalau kita sketsa soalnya, gambarnya kurang lebih akan seperti ini. Nah, lingkaran yang warna merah ini disinggung oleh garis G1 yaitu 7X min Y min 5 sama dengan 0. Yang mana garisnya? Yang warna biru ini. Pada titik A yaitu 1,2. Jadi koordinat titik A-nya 1,2. Dan menyinggung garis G juga di sini. X plus Y plus 13 sama dengan 0. Tapi koordinat titik B-nya kita nggak dikasih tahu. Dan titik pusatnya juga kita nggak dikasih tahu. Jadi tujuan kita di sini adalah mencari titik pusat dan mencari jari-jari. Baru kita bisa menyusun persamaan lingkaran. Begitu pusatnya dapat, jari-jarinya dapat, kita udah bisa menyusun persamaan lingkaran. Nah, di sini kita cari dulu titik potong kedua garis. Misalnya C, ini titik C. Titik potong garis yang warna biru dan garis yang warna abu di sini ya. Nah, 7X min Y sama dengan 5 dan X plus Y sama dengan min 13. Nah, kita peroleh titik C, koordinat titik C sendiri ini adalah min 1, min 12. Oke, sampai sini ya, ngerti? Semoga ngerti ya. Kemudian langkah kedua, misalkan pusat lingkarannya itu adalah A, B. Karena nggak dikasih tahu kan? Maka jarak dari P ke garis G1, garis yang warna biru, P ke A yang ini,
ini akan sama dengan jarak dari P ke garis G2. Atau ini sama aja Kak, jarak dari titik P ke titik A sama dengan jarak dari titik P ke titik B, ya, ke titik singgungnya di sini. Dan pasti tegak lurus ini. Jarak dari P ke garis yang G1 dan jarak dari P ke garis G2 pasti tegak lurus. Dan ini merupakan jari-jari. Menggunakan rumus jarak titik ke garis, kita peroleh dua kesamaan. Kita peroleh dua kesamaan di sini, yaitu 7A min B min 5 per akar 49 plus 1, jarak titik ke garis P ke G1, dan P ke G2-nya, kita gunakan juga jarak titik ke garis, kita peroleh A plus B plus 13 per akar 2. Jadi kita substitusiin X dan Y-nya itu si koordinat A, B ke persamaan garis G1 dan G2 di sini. Maka kita peroleh persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama itu adalah A min 3B sama dengan 35. Kemudian kita lihat gambar di sini ya, bahwa gambar segitiga ini tegak lurus. Tegak lurus di titik A, siku-sikunya di titik A sini. Nah, karena segitiga yang terbentuk antara segitiga A, P, sama C ini adalah siku-siku, nah kita bisa pakai rumus Pitagoras. Kita gunakan rumus Pitagoras, jarak dari P ke A kuadrat tambah A ke C kuadrat sama dengan sisi miringnya. Sisi miringnya itu PC kuadrat ini. Nah, kemudian ini satu-satu. Ini harus teliti yang ini. PA kuadrat, P koordinatnya kita nggak tahu, yaitu A, B. Dan koordinat titik A kita udah tahu 1,2. Berarti jarak dari P ke A itu adalah A min 1 kuadrat tambah B min 2 kuadrat. Jadi delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat. Sampai sini. Baru kita cari jarak dari titik A ke titik C. Nah, kita udah dapat di titik C-nya tadi, min 1, min 12. Titik A-nya kita juga udah dapat 1,2. Nah, kita cari jarak dari titik A ke titik C. Nah, jaraknya gimana? Selisihin aja, delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat. Nah, di sini 1 min 1, ya 2 kuadrat. Terus 2 min 12, 14 kuadrat. Nah, ini jarak dari titik A ke titik C. Satu lagi kita cari jarak dari titik P ke titik C, yaitu dua buah titik yang membentuk segmen hipotenusa atau segmen garis miringnya ini. Nah, jarak dari titik P ke titik C itu adalah A plus 1 kuadrat, dari mana A plus 1 ini jarak titik P, yaitu koordinat titik P delta X-nya kan A, B, yang C itu adalah min 1, min 12. Berarti A min 1 kuadrat, jadi A plus 1 kuadrat, tambah B min 12, B plus 12 kuadrat. Nah, maka kita peroleh di sini persamaan yang pertama, yaitu persamaan yang kedua, yaitu A plus 7B sama dengan 15. Nah, kita punya dua persamaan di sini. Nah, kita cari titik potong untuk kedua garis. Nah, ini diralat ya. Kata kita cari titik potong kedua garis. Ini harusnya kita selesaikan kedua buah persamaan 1 dan persamaan 2. Dan kita dapatkan koordinat titik pusat, yaitu A, B. Jadi kita bukan cari titik potong kedua garis, tapi kita cari koordinat titik pusat lewat dua persamaan yang kotak kedua dan kotak ketiga ini. Itu A min 3B sama dengan 35, dan satu lagi A plus 7B sama dengan 15. Nah, kita dapat nih pusatnya. Pusatnya itu A, B, 29, min 2. Terus jari-jari lingkarannya kita dapat dari mana? Kita substitusin A, B ini ke rumus jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkarannya yang mana dari sini? Titik P ke titik A. Berarti kita substitusikan 29 dan min 2 ini ke PA kuadrat yang ini. 29 kurang 1 nanti 28 kuadrat. Ditambah B-nya itu adalah min 2 kuadrat. Ya, min 4 kuadrat. Kalau kita hitung hasilnya itu adalah 20 akar 2. Nah, kita peroleh persamaan lingkaran dengan pusatnya A, B, dan jari-jarinya itu adalah 20 akar 2. Persamaan lingkaran L yang diinginkan itu adalah X min 29 kuadrat plus Y plus 2 kuadrat sama dengan 20 akar 2 kuadrat. Itu 800. Jadi kalau udah ada pusatnya, ada jari-jarinya, itu mudah ya untuk menentukan, menyusun persamaan lingkarannya. Kemudian soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya ini agak sedikit sulit, tapi
Mari sama-sama kita coba selesaikan. Tentukan persamaan lingkaran luar segitiga di mana sisi-sisi segitiga tersebut terbentuk dari persamaan garis 2x plus y min 3 sama dengan 0, 3x min y min 7 sama dengan 0, dan x min 2y plus 1 sama dengan 0. Ada 3 buah garis di sini yang membentuk segitiga. Berarti saling berpotongan satu sama lain. Kalau kita buat ilustrasinya seperti ini. Ini garis G1 itu yang warna hijau, garis G2 yang warna biru, dan garis G3 yang warna merah ini. Jadi ketiga garis ini akan saling berpotongan satu sama lain membentuk segitiga yang dilalui titik-titik potongnya itu dilalui oleh lingkaran L. Nah, kita cari persamaan lingkaran L-nya. Caranya gimana? Kita cari dulu koordinat titik A, titik B, dan titik C-nya. Nah, ketiga garis yang membentuk sisi segitiga diberikan oleh persamaan G1, G2, dan G3. Nah, kemudian kita eliminasi persamaan garis tersebut. Nah, kita eliminasi yang mana? G1 dan G2. Berarti yang warna hijau sama warna biru ini kita eliminasi, kita dapat koordinat titik potongnya itu titik A tuh yang di bawah. Terus kita eliminasi lagi G2 dan G3. G2 dan G3 berarti yang warna biru dan warna merah kita eliminasi, kita dapat titik B yang ini. Terus kita eliminasi lagi sekali lagi G1 dan G3. Nah, kita peroleh titik potongnya sini titik C. Jadi A-nya nanti dapat 2,-1, B-nya 3,2, dan C-nya 1,1. Dari mana hasil ini? Tentunya dari hasil kotretan. Silakan kalian ngotret sendiri aja. Nah, kemudian setelah kita dapat titik A, titik B, dan titik C, di sini kita substitusikan ketiga titik tersebut ke bentuk umum persamaan lingkaran, yaitu x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0. Sedemikian sehingga kita peroleh tiga persamaan linier yang mengandung tiga variabel. Apa aja? Itu 2a min b plus c sama dengan min 5, 3a plus 2b plus c sama dengan min 13, dan a plus b plus c sama dengan min 12. Nah, kita eliminasi, kita peroleh a-nya min 5, b-nya min 1, dan c-nya 4. Lalu kita substitusikan ke bentuk umum persamaan lingkaran yang ini, sehingga kita peroleh persamaan lingkarannya yaitu x kuadrat plus y kuadrat plus ax, a-nya ganti sama min 5, jadi min 5x, plus by, b-nya min 1, berarti kita ganti B-nya jadi min 1Y plus C-nya 4 sama dengan 0. Oke, cukup sekian mungkin. Demikian pembahasan soal kali ini, responsi dari latihan 4.3. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.